Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat pemecatan Yuda Negara yang kelima, kemudian di Banyumas ada pejabat baru, satu diantaranya dari luar dan satu dari penerusnya, tetapi dari jalur yang berbeda. Jadi jalur Yuda Negara ini pupus di Banyumas, tidak dilanjutkan sebagai akibat Bupati Yuda Negara kelima ini akan membentuk kesultanan atau kerajaan Jawa yang ketiga. Nah, sehingga dia dipecat dari jabatannya dan sebagai akibatnya tidak ada keturunannya yang menggantikan sebagai pejabat bupati di Banyumas, tetapi kemudian ada bupati yang di-drop dari pusat gitu ya, yang bernama Cakrawedana ini. Dari Cakrawedana menjadi Perdana Bupati Kasepuhan itu seolah-olah dia lebih berhak ya, karena dia mewarisi rumah kabupaten yang lama dan juga dia seolah-olah mempunyai hak terutama untuk dimakamkan di Astana Redi Bendungan, yaitu makam Bupati-Bupati Banyumas yang berada di Desa Dawan, Kecamatan Banyumas. Nah, di situ memang terdapat makam-makam Bupati Banyumas yang pertama, yaitu Raden Adipati Warga Utama yang kedua, atau Adipati Merapat. Kemudian yang kedua ada Ngabei Janah 1 atau Mertasura 1. Kemudian ada Ngabei Janah yang kedua atau Mertasura 2. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Mertayuda ya. Yaitu Mertayuda 1, ada Mertayuda 2, kemudian Mertayuda 2 ini sama dengan Yuda Negara 1. Nah, kemudian ada Yuda Negara yang kedua. Nah, ini agak dipisahkan tempatnya, tidak berurutan tetapi di luar ya. Nah, kemudian ada Yuda Negara 4 dan Yuda Negara yang kelima. Nah, Yuda Negara yang ketiga karena menjadi patih dalam Kesultanan Yogyakarta, ia dimakamkan di Hastana Imogiri. Jadi tidak dimakamkan di Banyumas gitu ya. Jadi ini satu-satunya Bupati Banyumas yang bergelar Yuda Negara yang tidak dipecat dari jabatannya. Jadi yang keempat mendapatkan hukuman dari raja, sementara Yuda Negara 3 ini justru memperoleh ya karir yang bagus sekali karena menjadi patih dalem di Kesultanan Yogyakarta. Jadi ini termasuk hal yang sangat menonjol di dalam prestasi ya Bupati Yuda Negara. Jadi setelah Yuda Negara kelima dimakamkan di situ, maka di sebelah timur ada makam Perdana Bupati Kasepuhan, yaitu Cakrawedana 1. Kemudian di timurnya ada Cakranegara 1. Kemudian ada juga Cakranegara yang kedua. Jadi dalam satu tempat yang di situ terdapat benteng ya. Jadi tempat tiga bupati ini dibenteng keliling. Nah, sehingga kemudian ya nanti memang akan ditambah dengan ada Bupati Purwokerto yang wafat dimakamkan di situ ya. Nah, jadi paling tidak ada 4 keturunan gitu ya yang dimakamkan di Astana Redi Bendungan. Tetapi justru Mertadirja ini tidak mau ya, terutama Mertadirja 1 tidak mau dimakamkan di Astana Redi Bendungan gitu. Karena dia merasa keturunan dari Sokaraja, dia bekas Ngabei Sokaraja, maka ketika wafat dia
dimakamkan di Sokaraja itu gitu ya. Nah, jadi Astana Reti Bendungan bukanlah tempat yang dipakai oleh keturunan Banyumas, tetapi mereka justru membuat makam atau pemakaman baru, pemakaman keluarga yang karena juga Mertadirja itu bukan jalurnya Yudanegara, ya, tetapi merupakan anak jalur gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa Mertadirja I ini adalah putra Ngabei Singosari Kedung Randu Padikraja ya, bernama Raden Ngabei Mertawijaya yang wafat di Bengawan Solo karena tenggelam ketika dia sedang menghibur diri naik perahu, perahunya terbalik dan tenggelam, kemudian wafat, akhirnya dikuburkan di Astana Reti Bendungan itu. Nah, Ngabei Singosari ini adalah anak dari Raden Temenggung Yudanegara yang ketiga. Jadi Yudanegara ketiga mempunyai anak Ngabei Singosari, yaitu Mertawijaya. Kemudian Mertawijaya mempunyai anak yang bernama Mertadirja I. Nah, ini ada keturunan tapi bukan dari terah utama gitu ya. Jadi terah utamanya adalah Yudanegara ya, secara turun-temurun. Jadi ini merupakan cabang dari terah Yudanegaran gitu ya. Yaitu yang kemudian karena asal-usul ibunya yang berasal dari Sokaraja, maka dia lebih merasa Sokaraja daripada merasa dirinya orang Banyumas. Sehingga ketika ia merasa tidak berhak lagi atas pemakamannya di Astana Reti Bendungan, maka mereka membuat pemakaman yang baru dan memisahkan diri dari nenek moyang mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.